Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau menyertai ibadah kami pada saat hari ini Tuhan. Engkau memberi lawatan pada kami Bapa, biar kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biar kami bisa duduk mendengarkan firman-Mu juga Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Dan kami ingin mulai ibadah hari ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebab Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan Yesus.
Tuhan. Kami ingin lebih rindu lagi menyembah Engkau Tuhan. Muji muliakan, tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai demi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan puji muliakan Tuhan lebih dan lebih lagi. Sekarang saatnya. Haleluya. Sebab Kau Allah yang luar biasa. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari senam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita puji Tuhan lebih lagi. Katakan tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Sebab hati kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tetap Tuhan bersama-sama dengan kami ya Bapa. Haleluya. Kau tetap ada di hidup kami Yesus. Sebab Dia adalah kekuatan kami. Haleluya. Mari kita puji Tuhan lebih dan lebih lagi. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Sebab padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kota perlindungan. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
Terima kasih Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau yang takkan meninggalkan kami.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga dalam Yesus Kristus Tuhan. Jikalau pada hari ini kami telah memuji memuliakan nama Tuhan, kami boleh meninggikan mengagungkan nama Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa. Dan kini saatnya kami ingin diberkati oleh Tuhan melewati firman-Mu yang Engkau bicarakan atas kami pada hari ini. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan semua kami, supaya kami merasakan lawatan Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab kebaikan-Nya lah kita boleh ada hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh bersama-sama menikmati akan kebenaran firman-Nya yang Ia bicarakan bagi kita melewati pemberitaan firman Tuhan hari ini. Pada hari ini saya ingin membawa kita membaca Alkitab dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan jalannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghala jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak goyang. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Buat firman Tuhan. Saudara kekasih yang di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita melihat bahwa peristiwa
peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Setelah kematian Yesus, tentulah keadaan muridnya mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami kebimbangan. Dan dalam situasi kondisi yang seperti itu, tentulah kehadiran Yesus adalah hal yang sangat meneguhkan mereka. Peristiwa Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya bukan saat mereka dalam suatu persekutuan. Dari bacaan yang kita lihat, melainkan dalam suatu pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu menangkap ikan. Dan kehadiran Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid ini adalah hal penting, ada banyak hak. Ada hal-hal penting yang dapat kita petik menjadi suatu pengajaran juga tentu bagi kehidupan kita sekarang ini. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita akan melihat ada beberapa hal tentang bagaimana pentingnya kehadiran Yesus ini untuk meneguhkan murid-muridnya yang tentu juga meneguhkan kehidupan kita orang-orang yang percaya kepadanya pada hari-hari ini. Hal yang pertama, kehadiran Yesus menampakkan dirinya setelah kebangkitannya adalah meneguhkan kepercayaan supaya tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat yang ketiga kita melihat bahwa dikatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dari hal ini sedang menyampaikan kepada kita, sedang memberikan suatu perhatian bagi kita bahwa kehadiran Yesus itu adalah hal yang sangat penting untuk meneguhkan kepercayaan mereka. Meneguhkan mereka supaya harus ada dalam panggilan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Dari ayat ini kita melihat bahwa bagaimana Petrus dan murid-muridnya mulai melupakan akan panggilan hidup mereka dalam Tuhan. Dan hendak kembali ke pekerjaan mereka yang semula, yaitu menjadi penjala ikan. Padahal dalam Matius pasal yang kedua, pasal yang keempat, dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20 dikatakan begini. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita melihat bahwa kehadiran Yesus ini meneguhkan mereka supaya mereka itu tetap harus ada dalam panggilan Tuhan. Mereka harus tetap menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Menjadi orang yang mengabdikan diri sesuai dengan panggilan Tuhan yang telah mereka responi dalam kehidupan mereka. Tetapi kita melihat akibat peristiwa kematian Yesus itu membuat mereka mengalami kegoncangan. Bukankah juga seringkali ada banyak orang seperti para rasul ini merasa ketidakhadiran Yesus membuat mereka lupa bahwa hidup mereka telah diubahkan oleh Tuhan.
Dari hal ini juga Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai karena keadaan yang terjadi dalam hari-hari ini, di mana kita tidak bisa berfellowship ibadah bersama-sama di gereja. Kita tidak bisa masuk dalam suatu persekutuan ibadah doa atau komsel yang kita lakukan dalam kehidupan kita dalam hari-hari yang lalu. Karena kondisi yang sedang terjadi hari ini. Lalu kita melihat ada banyak orang yang mungkin berpikir Tuhan tidak peduli. Dan membuat mereka mulai berpaling dari panggilan Tuhan yang ada. Yang telah Tuhan nyatakan dalam keselamatan yang daripada Tuhan dalam hidup mereka. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari ayat ini mengingatkan kita bahwa percayalah Yesus hadir. Percayalah Yesus peduli, meneguhkan kepercayaan. Oleh sebab itu kita harus meneguhkan kepercayaan kita tetap kepada Yesus. Kita meneguhkan kepercayaan kita tetap hanya kepada Yesus Kristus. Kenapa? Sebab di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi tatkala kita ada di dalam Yesus, maka kita akan melihat, kita akan dikuatkan. Tatkala kita ada di dalam Yesus, kita akan dimampukan. Tatkala kita ada di dalam Yesus, maka Tuhan juga berjanji kita akan berbuah banyak. Jadi saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kehadiran Yesus meneguhkan kepercayaan murid-muridnya, kepercayaan orang-orang yang percaya kepada Dia. Kemudian hal yang kedua, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita melihat bahwa hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kehadiran Yesus menampakkan dirinya setelah kebangkitan, itu meneguhkan akan kebiasaan mereka bersama dengan Yesus. Mengingatkan mereka kembali tentang apa yang telah diajarkan, apa yang telah dididik bersama-sama dengan Yesus, dan apa yang mereka biasa lakukan bersama-sama dengan Yesus. Dari ayat yang ke-6 dalam kitab ini, saudara, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-6, dikatakan begini. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Dari ayat ini kehadiran Yesus menampakkan, membicarakan untuk meneguhkan murid-muridnya tentang mengingatkan mereka kembali tentang apa yang telah diajarkan oleh Tuhan. Apa yang telah mereka mengalami didikan daripada Tuhan. Apa yang telah mereka biasa lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Hal yang biasa mereka lakukan bersama dengan Yesus adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dari ayat ini kita melihat tatkala mereka melakukan seperti apa yang biasa mereka lakukan bersama dengan Yesus, maka kita melihat di sana dikatakan mereka mendapat ikan yang banyak, bahkan dikatakan tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Saudara, hal yang biasa bersama dengan Yesus adalah hal di mana mereka melakukan segala sesuatu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan Tuhan ingin melewati ini, mengingatkan mereka kembali bahwa tatkala mereka melakukan apa yang seperti yang biasa mereka lakukan bersama dengan Tuhan,
maka Tuhan akan campur tangan dengan luar biasa. Ada contoh di Alkitab. Di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-34. Cerita tentang Paulus dan Silas. Cerita tentang Paulus dan Silas ini adalah hamba Tuhan, adalah rasul Tuhan, adalah orang yang memberitakan tentang kabar baik Injil kerajaan Allah itu bagi banyak orang, supaya ada banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi kita melihat waktu mereka memberitakan kabar baik, kabar keselamatan itu, keadaan, kita melihat suatu keadaan yang mereka alami tidak seperti yang mereka inginkan. Waktu mereka memberitakan kabar baik supaya orang diselamatkan, tetapi kita melihat mereka ditangkap, mereka didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara, mereka dipasung. Tetapi dalam semuanya itu tidak membuat mereka bersungut-sungut. Tidak membuat mereka menjadi orang yang berdiam diri. Tetapi mereka tetap melakukan segala sesuatu dalam kehidupan mereka, supaya kabar baik itu tetap disampaikan dalam segala keadaan. Mereka tetap memberitakan Injil kerajaan Allah itu. Apa yang terjadi? Kita melihat keadaan, kesesakan, penderitaan yang mereka alami tidak dapat membatasi mereka, tidak dapat menghalangi mereka untuk melakukan apa yang Tuhan ingin sampaikan melewati kehidupan mereka. Bagaimana mereka telah mengalaminya bersama dengan Tuhan. Dan kita melihat kuasa Tuhan itu terjadi dengan luar biasa. Dikatakan di sana terjadi goncangan yang luar biasa. Sendi-sendi penjara menjadi goyah. Kemudian pasung-pasung pintu-pintu menjadi terbuka. Dan mereka dibebaskan oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu. Kepala penjara dan isi-isi rumahnya, mereka diselamatkan melewati pemberitaan itu. Saudara, dari hal ini kita melihat bahwa pencobaan, kesesakan yang terjadi, penderitaan yang sedang terjadi, yang dialami hari-hari ini, jangan membuat kita putus asa. Jangan membuat kita undur daripada Tuhan. Jangan membuat kita lemah. Tetapi Tuhan ingin melewati setiap hal ini. Walaupun dalam keadaan yang sulit ini, kita harus tetap meneguhkan hati dan hidup untuk menyatakan kasih Kristus dalam setiap kehidupan kita. Sebab kita tak yakin dan percaya, di balik semuanya itu ada maksud Tuhan yang luar biasa atas setiap orang. Supaya apa? Supaya Injil kerajaan Allah itu tetap diberitakan. Supaya apa? Supaya jiwa-jiwa diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini melewati firman Tuhan, Tuhan ingin mengingatkan dalam setiap kehidupan kita bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak membiarkan kita dalam keadaan tidak berdaya. Tuhan tidak membiarkan kita di dalam kekhawatiran dan ketakutan yang berkepanjangan. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan hadir untuk meneguhkan kehidupan kita. Meneguhkan kehidupan kita supaya kita tetap percaya bahwa kita ini harus tetap ada dalam panggilan Tuhan. Jangan undur daripada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita melihat keadaan kita tidak memungkinkan untuk beribadah bersama-sama. Tetapi kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh dalam rumah kita masing-masing. Sebab kita tahu bahwa Yesus juga hadir untuk melawat setiap pribadi. Untuk melawat setiap rumah tangga. Dan sebab kita melihat dan kita yakin dan percaya kuasa dan pertolongannya, kasih dan kuasa dan anugerahnya akan terus dilimpahkan atas setiap kehidupan kita. Kemudian hal yang kedua dikatakan di sana, mari kehadiran Yesus juga itu meneguhkan kita supaya kebiasaan bersama dengan Yesus itu,
kebiasaan kita untuk tetap membangun iman harap kasih kita kepada Tuhan itu, jangan pernah kita lalai mengerjakannya. Jangan pernah kita undur untuk mengerjakan hal itu. Tetapi siapa yang telah diajarkan oleh Tuhan melewati firman-Nya, melewati hal ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam hari-hari yang lalu, Tuhan juga ingin tetap hari ini dan seterusnya kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa yang kita harus lakukan? Biarlah kasih Kristus itu terus mengalir melewati kehidupan kita, orang yang telah menerima kebaikan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan meneguhkan kita. Tuhan akan menguatkan kita. Dan kuasa Roh Kudus-Nya akan senantiasa hadir bersama-sama dengan kita untuk menguatkan hidup kita, supaya kita menjadi pelaku kebenaran firman. Amin. Buat firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita akan satu pujian kita berkata, Allah mengerti, Allah peduli. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu ya Yesus Kristus Tuhan. Sebab Engkau yang mengerti akan keadaan dan keberadaan kami. Bahkan Engkau peduli dalam segala keadaan. Dan kami bersyukur melewati firman-Mu hari ini. Kehadiran Tuhan meneguhkan iman percaya kami. Meneguhkan kami supaya kami tetap melakukan panggilan Tuhan yang telah nyata atas setiap kehidupan kami. Supaya kami tetap menjadi alat dalam tangan Tuhan. Untuk memberitakan kabar baik. Menyatakan kasih Kristus itu senantiasa melewati setiap aspek kehidupan kami yang Tuhan percayakan. Pada hari ini kami dengan sehati menaikkan doa kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya kekuatan yang daripada Tuhan, oleh pertolongan kuat kuasa Roh yang kudus, akan terus dicurahkan atas setiap kehidupan hamba-hambamu, atas setiap kehidupan umat-umatmu yang percaya kepadamu ya Tuhan.
Sehingga walaupun kami menghadapi berbagai keadaan yang menyesakkan dalam kehidupan ini, tetapi kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tetap memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Kami tidak undur daripada Tuhan, kami tidak bersungut-sungut, tetapi kami tetap akan terus melakukan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kami. Sehingga dengan demikian kami boleh melihat Allah berkarya dengan luar biasa melewati setiap kehidupan umat-umat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memperlengkapi kami semua dengan iman yang kuat dan mantap di dalam Yesus Kristus. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan juga memperlengkapi kami dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan atas tubuh jiwa roh kami. Kami yakin dan percaya perlindungan yang daripada Tuhan akan mengalir atas setiap kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Yang akan terus menolong kami semua dalam menjalani kehidupan kami. Supaya kami tetap dalam keadaan sehat kuat diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga menolong setiap kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Walaupun kami satu dengan yang lain tidak bisa berkumpul dalam ibadah masing-masing. Tetapi kami rindu biarlah melewati kejadian ini Tuhan. Membuat setiap rumah tangga akan menjadi mesbah-mesbah yang indah di hadapan Tuhan. Mesbah setiap keluarga terus dibangun. Sehingga dengan demikian kami boleh melihat semua keluarga akan semakin mengasihi Tuhan. Setiap keluarga akan bertumbuh dengan luar biasa dalam perkara iman. Bahkan setiap keluarga saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan kami boleh melihat Allah berkarya dengan luar biasa atas setiap kehidupan keluarga-keluarga umat-umat-Mu ya Tuhan. Dalam segala usaha pekerjaan yang sedang dikerjakan. Kami tahu hari-hari ini ada tantangan yang luar biasa. Ada pergumulan yang sedang terjadi dengan luar biasa di bidang ekonomi yang ada yang sedang kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan atas setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Supaya kami boleh cakap menghadapi segala keadaan ini. Dan kami boleh menang menghadapinya. Karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga berdoa bagi yang sakit. Kami juga berdoa yang sedang mengalami pergumulan dalam segala hal yang sedang dihadapi. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang sedang mengalami pergumulan yang luar biasa, ada jalan keluar yang Tuhan bukakan atas setiap. Biarlah kami tetap memandang dan berharap kepada Tuhan. Dalam segala keadaan kami semakin tetap maju dan kuat di dalam iman. Terima kasih Bapa, semua program pelayanan Tuhan yang dilakukan melewati berbagai hal, melewati media sosial. Kami yakin dan percaya Tuhan akan tolong campur tangan. Biarlah itu semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa buat pemerintah dan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah wabah COVID-19 ini cepat berlalu atas bangsa dan negara kami Indonesia. Demikian juga atas bangsa-bangsa. Tuhan memberikan jalan keluar sebab kami memerlukan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu hanya pertolongan yang daripada Tuhan yang akan memampukan kami boleh keluar dengan cepat dari segala bencana yang sedang dihadapi ini. Semua orang yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Baik mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan kepada mereka. Bahkan perlindungan yang daripada Tuhan akan senantiasa terjadi atas setiap kehidupan hamba-hamba. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Dan kami yakin dan percaya semua hal yang kami buat hari ini Tuhan akan memberkati. Tuhan memberkati akan persembahan pujian penyembahan yang telah dinaikkan oleh umat-Mu kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati akan persembahan-persembahan yang telah disampaikan oleh umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang akan semakin memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Sebentar kami akan menerima berkat-Mu. Haleluya. Biarlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Yesus Kristus serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh yang Kudus akan dicurahkan memberkati setiap pribadi,
memberkati setiap hidup nikah rumah tangga, memberkati setiap usaha pekerjaan pelayanan, diberkati oleh Tuhan hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin.